Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Aku rasa kayaknya udah pada semangat semua nih buat mulai belajar bareng-bareng nih di pembinaan LIDM malam ini. Jujur aja nih aku seneng banget nih ngeliat teman-teman nih semuanya udah pada join, udah pada semangat-semangat nih. Tapi aku rasa kayak ada yang kurang. Kalau teman-teman aku pengen kalau yang bisa on cam aku minta udah mulai on cam ya, guys. Yuk kita on cam dulu yuk. Oke, Mas Rayaska udah semangat banget nih kayaknya nih. Kenalin ya, aku Naufal. Ya akan nemenin teman-teman sebagai moderator pada malam hari ini. Nah, aku harap teman-teman di sini pada malam ini bisa belajar bareng, bisa dapetin ilmunya, bisa aktif berdiskusi lah pokoknya. Nah, karena aku yakin banget nih teman-teman juga udah pada nggak sabar nih kan ketemu sama speaker kita yang dimana juara 3 LIDM tahun kemarin luar biasa banget. Aku juga ngefans banget sama Mas Haulul ini. Oke, pada Mas Haulul aku persilahkan. Oke, thank you, Noval. Ini tuh yang daftar tuh anggota prodi atau umum. So far untuk sekarang umum Mas. Siap, 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 siap. Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku diminta buat ngemaparin ya materi terkait LIDM, khususnya di divisi IPDP gitu. Nah, cuma tadi mungkin belum dijelasin ya apa itu ITDP, apa itu IPDP, karena pasti masih banyak yang bingung. Oke, tapi nggak masalah ya. Nanti kita jelasin lagi gitu ya, apa itu IPDP gitu, supaya nanti teman-teman nggak salah gitu ya. Karena mungkin dua divisi ini sering sering orang salah kaprah gitu. Karena saking namanya mirip-mirip gitu ya. Dan orang sering gagal ketika ikut divisi ini karena idenya salah gitu ya. Oke, izin share screen. Full screen. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan Mas. Oke, siap. Oke, ini dikasih judulnya 22-3 ya. Jadi kilas aja gitu ya waktu itu gitu ya. Dapat bocoran kalau kita tuh lolos ke final, tapi kita tuh berada di poin paling bawah gitu ya. Jadi 20 tim waktu itu yang berangkat gitu. Kenapa gitu ya juri kita bisa terakhir gitu? Ternyata juri bilang idenya masih ada potensi gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa proposal tuh penting gitu ya. Cuma dulu tuh sistem penilaiannya berbeda sama yang sekarang gitu. Jadi dulu direset nilainya. Jadi ketika kita bisa eh, presentasi dengan baik pas babak final, kita bisa nyelip tadi yang 19 tim lainnya gitu ya, sampai jadi juara tiga gitu. Jadi kita ditotalitasin waktu di final. Nah, buat teman-teman nanti nggak bisa gitu. Nanti alasannya kenapa kita bahas gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, perkenalkan nama aku Haulul. Eh, Masih mahasiswa di Telio, mahasiswa akhir ya, semester 8 gitu. Dulu juga aktif lomba gitu ya, berawal dari gemastik gitu. Cuma gemastik emang agak susah waktu itu, cukup ketat ya. Terus nyoba LIDM, lolos gitu ya. Nyoba lomba internasional dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman bisa cek aja. Terus aktif juga di organisasi gitu ya.
Jadi teman-teman silakan aktif organisasi supaya dapat koneksi buat tim, buat lomba dan lain sebagainya gitu ya. Dan teman-teman kalau punya pertanyaan silakan di connect aja ke sosial media gitu ya. Biasanya banyak yang tanya via DM atau TikTok biasanya. Oke, kita mengulas sedikit tentang LIDM. Jadi LIDM itu adalah Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Ya, ini ada mulai tahun 2019. Jadi berbarengan lah dengan didirikannya Pusat Prestasi Nasional waktu itu ya, zaman Pak Nadiem dilantik langsung dibentuk ini. Terus yang pertama menyelenggarakan UNY. Jadi dulu tuh diselenggarakan kampus-kampus pendidikan ya. Terus 2020 UNY lagi, 2021 UNAN, 2023 UPI, 2024. Nah, ini aku gitu ya, berangkat ke IPB gitu. Nah, di 2025 mulai ada perubahan gitu. Dulu dipegang Pusat Prestasi Nasional ya waktu zaman Pak Jokowi. Nah, setelah zaman Pak Prabowo, kementeriannya dipecah gitu. Jadi Puspresnas nggak ngurus lagi lomba-lomba ini nih. Jadi pindah ke Belmawa. Nah, setelah pindah ke Belmawa ada mungkin ya beberapa yang berubah gitu. Yang mungkin teman-teman harus perhatikan di sini. Dan mulai di sini ya kelihatan unik-uniknya mulai yang nggak umum di telinga kita. Ada PGRI, Unpar, dan lain sebagainya. Jadi memang mulai dikasih apa ya istilahnya, teman-teman dimulai untuk mewadahi kampus-kampus yang belum terkenal lah gitu. Jadi supaya mereka juga bisa ikut lomba. Nah, jadi kesempatan teman-teman sangat besar gitu ya, karena nggak nggak terlalu sulit lawannya. Waktu 2024, waktu zaman dipegang Puspresnas itu benar-benar kita tuh ada IPDN gitu ya, ada UIN gitu. Jadi semuanya ikut, nggak ada batasan. Nah, kalau sekarang ini dibatasin karena dipegang oleh Dikti. Dikti nggak megang UIN, nggak megang kedinasan gitu. Jadi mereka udah nggak ikutan di LIDM tahun ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa dengan tinggi gitu ya peluangnya buat lolos ke final. Nah, keseruannya ketika teman-teman lolos ke final, maka difasilitasi nanti uangnya dan lain sebagainya. Bahkan jalan-jalan ya. Cuma sekarang kebetulan tuan rumahnya di Universitas Parahyangan, Katolik ya, yang ya di Bandung dekat. Jadi mungkin jalan-jalannya di Bandung lagi gitu. Tapi nggak masalah karena eh, medali teman-teman itu dihitung ya, diakui oleh negara gitu. Nah, ini bedanya kalau teman-teman ikut lomba biasa sama lomba yang diselenggarain eh, pemerintah gitu. Nah, di LIDM, teman-teman akan ketemu banyak divisi lomba. Ada 5 gitu ya, divisi lomba di LIDM. Nah, ini mungkin teman-teman masih bingung ya, kelima ini gitu ya. Yang pertama ada ITDP, kita sebutnya Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Yang kedua ada Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan. Yang ketiga ada Video Digital Pendidikan, poster, micro teaching. Yang paling populer itu poster ya, karena ya teman-teman udah gampang lah sekarang bikin poster ya. Tinggal cari yang bisa graphic designer aja gitu ya. Sisanya yang bisa ideate dan sebagainya. Yang susah-susah itu di teknologi, pembelajaran, video gitu. Micro teaching juga harus ngajar ya, teman-teman. Dan Teliu biasanya ngambil di 4 ya, inovasi teknologi, pembelajaran, video, sama poster. Tapi poster ini juga jarang gitu, teman-teman. Silakan gitu ya kalau eh, mau masuk di sini gitu. Kalau video biasanya diambil sama anak D3 ya yang multimedia tuh. Multimedia dia biasanya bikin video nih. Kalau teman-teman jago editing nggak harus teknologi juga boleh nih masuk ke video digital pendidikan gitu. Nah, ini serunya ditonton banyak orang ya. Jadi waktu presentasi itu kalau yang lain sama juri aja gitu ya. Kalau ini semuanya ikut nonton juga. Jadi
Seru. Terus yang kita highlight di sini dua ya, yang Prodigi ngasih pembinaan buat teknologi digital sama inovasi pembelajaran. Karena memang biasanya fakultas kita ya, fakultas informatika gitu, pasti nembaknya dua ini gitu. Udah sering juara lah gitu ya. ITDP 2024-nya juara satu, IPDP-nya juara tiga gitu ya. 2021, 23 ya, itu IPDP-nya juara dua gitu. Jadi udah sering lah. Sehingga harapannya teman-teman bisa megang ini lagi gitu ya, buat Fakultas Informatika. Nah, yang teman-teman fokusin di sini, yang akan aku ajari adalah IPDP. Apa bedanya sih gitu ya? Nah, kalau IPDP gitu ya, ini teman-teman harus perhatikan jangan sampai salah nanti ketika bikin ide gitu ya. IPDP teman-teman nanti harus membuat produk gitu ya. Nggak harus teman-teman yang bikin produk ya. Misal produk yang udah ada juga boleh dipakai gitu. Jadi buatan orang lain lah teman-teman pakai di eh, dipakai sedemikian sehingga supaya bisa cocok dipakai di sekolah gitu. Nah, jadi intinya buat pembelajaran gitu ya, secara digital dan fungsional. Jadi harus bisa dipakai gitu. Terus kalau ITDP ini benar-benar harus menciptakan ya, harus menciptakan. Jadi kalau yang IPDP teman-teman boleh pakai yang udah ada, dimaksimalkan. Kalau ITDP teman-teman benar-benar menciptakan. Jadi ini teknologinya dinilai banget gitu ya. Harus pakai AI lah, harus pakai apa, pokoknya yang mutakhir gitu ya. Terus IPDP nanti nggak cuma produknya yang di-highlight, tapi teman-teman gimana cara pakai produk ini gitu ya. Misal teman-teman bikin aplikasi pembelajaran, maka aplikasi pembelajaran ini dipakainya gimana, cara penilaiannya gimana, terus bisa eh, anak-anaknya jadi pinternya tuh kayak gimana gitu ya, kompetensinya tuh. Jadi dievaluasinya. Nah, itu IPDP. Kalau ITDP, ya tadi dia fokusnya ke teknologi. Tapi tetap harus punya kebermanfaatan ke pendidikannya gitu. Tapi teman-teman nggak perlu nge-highlight uh, strategi pendekatan pembelajarannya gimana. Jadi ya udah sebatas pakai ke sekolah gitu ya. Terus dicoba lah gitu ya langsung sama guru, nggak perlu lihat kurikulum dan lain sebagainya ya gitu. Terus yang harus di-highlight juga di ruang lingkupnya. Sebenarnya di panduan teman-teman udah dikasih contoh. Kalau IPDP itu fokusnya ke perangkat pembelajaran digital gitu ya, bikin laboratorium virtual. Ini IoT ya, learning kit biasanya anak SD gitu ya, pakai robot-robotan. Perangkat pembelajaran digital inklusif ini mungkin belajar braille dan lain sebagainya gitu ya. Atau tools-tools yang bisa ngebantu mendengar dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada media pembelajaran digital tematik, ini artinya di luar dari pelajaran sekolah. Misalnya eh, aplikasi untuk pendidikan ibu hamil atau pernikahan dan lain sebagainya gitu ya. Itu IPDP. Jadi ada unsur pembelajarannya. Di highlight ada unsur pembelajarannya gitu ya. Fokusnya ke situ. Kalau ITDP di sini membangun sistem teknologi informasi atau administrasi pendidikan. Jadi misal buat ngefasilitasin guru gitu ya, bikin materi ya, atau ngefasilitasin guru buat bikin silabus, atau ngefasilitasin guru bikin apa gitu ya. Pokoknya administrasi pendidikan gitu. Terus ada yang mikro, ini ke pembelajaran di sekolah. Jadi ini ke fokusnya ke studentnya gitu ya. Gimana aplikasinya bisa dipakai di sekolah. Tapi tadi di highlight kalau IPDP it's okay gitu ya, teknologinya biasa, tapi
strategi pendekatannya gimana cara pakainya gitu, utilize aplikasinya gimana. Kalau ITDP aplikasinya gimana, secanggih apa, sememudahkan apa ke guru gitu ya. Jadi kalau bikin aplikasi eh, pembelajaran gitu di IPDP, kita ngenilainya gini, aku bikin aplikasi A untuk mengenali hewan di IPDP gitu ya, mengenali hewan. Yang dilihatnya gimana di pembelajarannya. Oh, ternyata siswa belajarnya nggak diam di kelas terus gitu. Bisa keluar, nge-capture hewan yang ada di luar di sekitarnya gitu ya. Pembelajarannya menarik, siswa jadi belajar kayak main game gitu ya, nggak bosenin gitu. Ada gamifikasi dan sebagainya gitu. Sehingga nilainya naik. Nah, gitu ya. Itu yang di-highlight. ITDP teknologinya bagus gitu, pakai AI nih buat ngedeteksi hewannya gitu ya, pakai computer vision dan lain sebagainya. Dan ini bisa dipakai di sekolah gitu. Cara evaluasinya ya dinilai gitu. Se Ya mirip-mirip lah, tapi dia jelas ya yang ke highlight itu yang satu eh, inovasi teknologinya, yang satu inovasi pembelajarannya. Nah, gimana buat LIDM 2026 gitu ya? Secara umum temanya literasi digital berdampak lah ya, karena embel-embelnya sekarang kampus berdampak gitu. Jadi ini literasi dan harus berdampak gitu. Tapi sekarang ada yang baru, ada tema khusus. IPDP dia ngasih tema lagi, pembelajaran digital berdampak, membangun karakter, mengatasi tantangan bangsa. Ini kalau teman-teman dengar sosialisasinya, itu dia dikasih tema lagi gitu ya. Kalau dulu beneran eh, kita tuh bebas gitu ya, nggak terbatas gitu. Sekarang ada tema-temanya lah ya. Tapi teman-teman jangan membatasi dengan tema, karena seringkali kalau lomba tuh kita ngakalin gitu. Misal kita punya aplikasi A. Aplikasi A tuh secara umum buat apa gitu. Tapi kita coba konek-konekin ke temanya gitu. Temanya ini bisa berdampak gitu ya. Ini bisa membangun karakter, ini bisa apa gitu ya. Gitu. Jadi eh, tetap gitu ya, kalau IDEAT itu out of the box aja gitu. Kalau dari segi tema dan lain-lain kan teman-teman bisa ini ya diakalin, disambung-sambungin lah gitu ya. Nah, terus di sini ada timelinenya ya. Jadi teman-teman tuh akan daftar di 19 Juli berarti ya. 9 ya 19 Juli. Jadi mungkin teman-teman punya sebulan lagi gitu ya untuk menulis proposal seleksi kampus gitu ya, sampai nanti yang lolos di kampus kalau nggak salah untuk klaster satu tuh 10 proposal gitu. Jadi teman-teman bikin proposal yang niat gitu supaya bisa masuk seleksi nasional nanti gitu ya. Jadi diseleksi di kampus dulu 10 proposal IPDP gitu ya. Masuk nanti ke seleksi nasional tanggal 19 Juli itu, tanggal 19 Juli. Jadi sebulan lagi disiapin dari sekarang gitu ya. Finalnya November. November. Jadi selama Juli teman-teman sambil nunggu pengumuman di Agustus, teman-teman tuh sambil bikin aplikasinya ya, aplikasinya Agustus, September, Oktober, November. 3 bulan berarti setelah pengumuman, sebulan teman-teman bisa istirahat tuh sebenarnya. Terus nanti setelah pengumuman bisa lolos, teman-teman bisa mulai bikin eh, finalisasi aplikasinya kalau emang bikin aplikasi, terus ke sekolah gitu ya. Itu yang penting sih. Karena nanti teman-teman akan ngelawan kampus yang notabene pendidikan gitu ya. UNY, UPI, UNJ gitu. Tapi nggak usah minder gitu ya.
Justru karena Telio, teman-teman punya spesialisasi di digitalnya gitu. Nah, terus apa yang harus diperhatikan? Kita fokus ke babak penyisihannya. Fokus ke babak penyisihannya. Di IPDP, teman-teman harus memanfaatkan teknologi buat eh, katalisator tuh jadi guru ya, memerankan guru. Jadi guru itu sebagai fasilitator, bukan aplikasi teman-teman tuh bukan cuma buat apa ya, dipakai guru gitu, tapi guru juga jadi mudah ngajarinnya, guru jadi paham gitu ya. Gimana cara ngajar yang menarik gitu ya. Kan selama ini kalau teman-teman sekolah, guru tuh bosen ya, cuma cerita, yeping gitu. Nah, itu diubah gitu ya. Guru tuh jadi menarik gitu ya dengan eh, ini tools teman-teman gitu. Terus nanti teman-teman ketika menulis proposal berbeda dengan yang ITDP. Nah, IPDP teman-teman nanti harus nge-mention kayak eh, ada ininya literatur pendidikannya kayak kalau teman-teman bikin software kan biasanya SDLC ya, analisis, desain, implementasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau di pendidikan ada frameworknya ADDIE gitu ya. Bukan SDLC, ADDIE gitu ya. Kalau UX teman-teman design thinking, nah kalau di pendidikan ADDIE nanti bisa lihat gitu ya. Itu framework eh, cara membuat media pembelajaran gitu. Terus literatur pembelajaran mendalam. Jadi teman-teman nanti di IPDP nyari nih jurnal-jurnal tentang pendidikan gitu. Misal nanti teman-teman akan mengenal istilah student center learning, teacher center learning gitu ya, dan lain sebagainya. Itu teman-teman pakailah sebanyak-banyaknya istilah-istilah itu. Kalau teacher center learning berarti pembelajarannya ke guru. Kalau student center learning berarti siswanya belajar mandiri. Nah, teman-teman, kaitkan dengan kurikulum sekarang. Sekarang pakai kurikulum apa gitu ya? Kan udah ganti-ganti terus nih. Teman-teman harus pakai yang mutakhir gitu ya. Kalau dulu aku pakai kurikulum 2013 ya, karena masih pakai tuh. Sekarang udah 2022 ya. Udah semua sekolah pakai 2022 gitu. Jadi silakan pakai itu. Atau ada update lagi nggak tahu ya. Menterinya kan udah ganti lagi gitu. Silakan teman-teman cek gitu. Karena itu harus teman-teman nanti menyajikan di proposalnya kurikulumnya kayak gini. Nanti dalam 3 minggu pelajaran gitu ya. Aplikasinya dipakai di jam berapa jam pelajaran gitu misal. 3 jam pelajaran aja cukup nih pada materi apa gitu ya. Jadi silabus itu sebutannya teman-teman harus belajar juga silabus dan lain sebagainya. Banyak istilah-istilah pendidikan gitu ya. Nah, ini teman-teman harus belajar gitu ya. Ada tujuan pembelajaran biasanya kalau di pendidikan. Ada gaya belajar, teman-teman pernah dengar ya, visual, auditory, kinestetik. Nah, itu dulu aku pakai itu gitu ya. Tapi ketika aku submit ke jurnal gitu ya, itu ditolak. Kenapa? Karena katanya visual auditory kinesthetic udah kuno gitu ya, udah ada yang baru lagi. Nah, teman-teman silakan explore lagi gitu. Materi, ini materinya apa gitu? Karena kan nanti dipakai di sekolah, nanti materinya apa yang diajarkan. Terus nanti strateginya gimana? Tadi kan aku jelasin ada teacher center learning, student center learning. Nah, waktu itu aku ngide bikin yang namanya facilitated learning gitu. Jadi kita ngusulin media apa pedagogi belajar yang baru. Nah, ini pembeda kita dari juara-juara yang lain. Terus evaluasi nanti si pembelajaran ini dinilainya gimana gitu. Apakah dengan kuis, apakah dengan ujian kayak atau apa gitu ya dan lain sebagainya. Jadi sistem penilaian terintegrasi dalam media disebutnya gitu. Nah, ini teman-teman harus masukin di proposal gitu.
Terus selain proposal di IPDP tuntutannya teman-teman harus ngeliatin media pembelajarannya. Jadi mau nggak mau harus udah jadi prototipenya gitu ya. Udah bisa di-show cara pakainya gimana gitu ya. Kenapa? Karena nanti yang ke final teman-teman itu fokus nyobain aplikasinya ke user asli gitu ya. Bukan ngedevelop doang gitu. Ya, hanya menyempurnakan sama ini sama sama ngetes ke sekolah gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau di IPDP produk akhirnya prototype media pembelajaran digital gitu ya. Prototype ini dalam artian udah bisa dipakai ya. Nah, jadi bukan produksi massal gitu ya. Kalau produksi massal itu siap pakai publish umum gitu. Jadi prototype ini istilahnya udah bisa diuji internal gitu ya. Uji secara terbatas gitu. Nah, ini ya uji secara terbatas minimal fungsionalitas oleh pengguna sasaran. Jadi kalau nyasarnya siswa, ya ujinya ke siswa. Kalau nyasarnya mahasiswa, ujinya ke mahasiswa gitu. Terus dapat didemonstrasikan gitu ya, tatap muka, daring dan lain sebagainya. Jadi udah bisa di show nih kelihatan. Misal pakai Figma juga gitu ya, karena belum sempat ngoding. Tapi si Figma-nya ini bisa dipakai gitu ya, kelihatan alurnya gitu ya, aplikasinya ketika dipakai di real tuh bakal kayak gimana gitu. Nah, ini ada beberapa keyword yang harus teman-teman highlight. Pertama, teman-teman nanti harus ini ya, karena eranya TKA, teman-teman harus yang materinya tuh yang hot gitu ya, jangan yang aplikasi apa belajar pertambahan gitu. Nah, itu jangan gitu ya dihindari, tapi yang materinya agak tinggi gitu. Terus akan bagus kalau teman-teman menyasar 3T gitu. Jadi kan ini digital. Digital tuh unik kalau bisa ngejangkau orang yang nggak ada jaringan gitu ya dan lain sebagainya. Terus mentransformasi peran pendidik. Nah, ini yang yang aku usulin dulu di lomba yang namanya facilitated learning. Jadi si gurunya bukan hanya yapping gitu ya, tapi ngajak keluar gitu ya, aktivitas yang lebih menarik lah daripada di kelas gitu. Nah, terus tadi aku bahas ide terus gitu ya. Nah, teman-teman gimana cara ideation yang bagus ya? Karena modal dari lomba Belmawa itu ide dulu, ide dulu. Ide bagus, kesempatan teman-teman lolos besar gitu ya. Karena juri itu udah sama ya, selalu sama juri itu. Jadi udah sering baca judul proposal. Jadi kalau udah nemu nih, baca dia ah, judulnya A gitu. Ah, ini udah pernah gitu. Atau ah, ini biasa banyak yang submit gitu. Jadi kalau bisa bikin ide itu yang jarang dipikirin orang gitu. Karena kalau sama pasti juri nggak akan pilih ya. Pasti dia nyari yang baru gitu. Nah, kalau di IPDP ini teman-teman ketika menentukan ide gitu ya. Kalau di ITDP nih kita nyari ide bikin aplikasi belajar bahasa Inggris gitu. Dah ya cukup aplikasi belajar bahasa Inggris. Terus nanti di enhance-nya tuh di teknologinya. Misal ini pakai AI, model ini apa itu dan lain sebagainya. Dah gitu. Aplikasinya umum, aplikasi belajar Inggris di internet udah banyak gitu ya. Tapi karena ada eh, menggunakan teknologi yang ini, yang C, yang D gitu. Jadi diambil gitu. Tapi kalau di IPDP kalian nggak perlu segitunya gitu ya. Justru memilih materi yang paling spesifik. Misal dulu aku pilihnya taksonomi gitu. Taksonomi gitu ya. Kita ambil pembelajaran di sekolah ini taksonomi. Ini kan jarang orang yang pakai juga gitu ya. Jarang aku yakin nggak ada yang submit idenya sama gitu ya kalau gini. Karena udah spesifik banget gitu, spesifik.
taksonomi. Ada juga sih sebenarnya yang lebih umum kayak cuma biologi gitu, biologi aja. Tapi dia biasanya ditekenin di mananya gitu. Tetap sih ya. Jadi memang harus spesifik, jangan ada pembedanya lah sama orang lain gitu. Nah, yang menarik, jadi aku udah nonton sosialisasinya gitu ya. Jadi teman-teman akan ketemu juri IPDP itu Pak Izu dari UNY, Bu Rina dari TLU, Ibu Murti dari UNJ gitu ya. Jadi dua orang pendidikan gitu jurinya. Nah, di tahun ini mereka tuh ngenalin ini tema ini 7 tema ya A B C D ya 7. Jadi lingkungan, sosial, kesehatan mental, mitigasi bencana, literasi digital, kewirausahaan dan pola makanan hidup sehat. Kalau bisa teman-teman diintegrasiin gitu. Jadi pelajaran apa konekin ke tema ini. Kenapa? Karena di highlight ya sama mereka gitu ya. Misal kalau lingkungan berarti nanti mata pelajaran apa ya? Sebenarnya PKN bisa kayak ke sosial gitu ya. Lingkungan biologi berarti ya. Misal aplikasi ada ya materi tentang limbah gitu ya. Itu teman-teman bisa utilize gitu. Kesehatan mental berarti masuknya ke apa ya? Ke IPS ya berarti ya. Literasi digital, media sosial ini PKN pasti. Kewirausahaan nanti ke ekonomi berarti ya literasi keuangan. Nanti teman-teman cari aja tuh materi SMA teman-teman, misal teman-teman IPS, dulu belajar ekonomi itu gimana gitu. Susahnya di mana? Misal dulu belajar ekonomi susahnya investasi, di investasi. Itu berapa jam pelajaran di sekolah dulu belajar investasi atau menabung gitu. Terus nanti dikonekin ke ide umum ini gitu. Ini yang membedakan ya dari dulu nggak ada nggak dikasih 7 kategori ini, teman-teman sekarang dikasih gitu. Lebih mudah lah gitu. Kenapa lebih mudah? Karena ya udah dikasih gini. Kalau dulu aku beneran bebas ya, jadi nanti teman-teman lihat deh juara di tahun aku itu idenya random, beda-beda gitu ya. Nanti kita lihat. Nah ini nih. Juara satunya itu study fashion gitu ya. Terus ke bawahnya Bioverse. Terus ke bawahnya Virtual Lab Electric gitu ya. Terus yang aku biologi gitu ya, taksonomi. Jadi sangat wah luas banget gitu dulu. Udah gitu lawannya dari berbagai ini ya, dari beberapa UIN masuk, PDN masuk, kedinasan gitu dan lain sebagainya. Nah, di teman-teman udah mulai di spesifikin gitu ya, jadi lebih gampang. Nah, kita coba lihat gimana mereka ngambil ide gitu ya. Karena ini yang penting buat teman-teman. Kita lihat dari juara satu dulu deh. Studi fashion. Studi fashion kira-kira materi apa ya gitu ya. Di sini kelihatan ya untuk SMK Tata Busana. Tapi di sini udah kelihatan ya. Kalau ITDP nanti nge-highlight teknologinya, kalau di sini nge-highlight si pelajarannya. Ini studi fashion berarti udah jelas nih, bermain dengan fashion. Media pembelajaran rancang busana berbasis VR. Nah, di IPDP teman-teman dibebasin pakai IoT, VR, aplikasi web, mobile, eh, apalagi AR, terus apa lagi? Eh, apa sih namanya? Ele- kit elektronik kit ya gitu, robotik gitu. Bebas pokoknya. Anything gitu. Yang penting bisa dipakai buat pembelajaran jadi seru gitu ya. Nah, ini contohnya yang satu VR, yang ini juga VR nih ya, Bioverse Media Pembelajaran Virtual Explore Biodiversity. Oh, ada AI-nya. Ini ada gimmick-gimmick AI-nya gitu ya. Terus ini yang juara 3 gitu ya. Aku
Ini aku bikin judulnya beda ya. Kalau yang lain nama aplikasinya Studyvision Bioverse. Nah, ini aku out of the box gitu. Udah itu panjang lagi. Ini virtual lab ya. Tapi di sini aku highlightnya di sini computer vision. Nah, terus di sini aku nge-highlight pendekatan facilitated learning dan self-paced learning gitu ya. Ini sebenarnya istilah yang kita buat sendiri gitu ya. Kalau self-paced learning udah ada sebelumnya, tinggal pakai referensi gitu. Kita tambahin facilitated learning karena aplikasi kita di menunjang si guru gitu ya. Jadi kita fokusnya ke gurunya supaya bisa ngajar menarik gitu. Nah, di sini juga ada virtual lab berbasis Scratch. Nah, ini teman-teman menarik ya. Yang lain bikin aplikasi baru, ini Studyvision mereka bikin sendiri. Bioverse bikin sendiri. Aku bikin sendiri. Virtual Lab Electric dia pakai Scratch. Jadi udah ada Scratch tuh. Cuma mereka bikin apa di dalam Scratch itu dia bikin gamenya gitu. Ngoding yang ngoding pakai drag and drop itu loh. Nah, mungkin teman-teman belajar ya coding pakai drag and drop itu. Nah, mereka pakai itu. Jadi nggak bikin aplikasi dari nol gitu ya. Itu nggak masalah di IPDP. Yang penting nanti gimana mengemasnya supaya juri itu ngelihat, oh iya gitu. Ini cocok buat dipakai di pembelajaran gitu. Cuma kalau bikin sendiri ya ini bisa dapat juara gitu ya. Ini diharapkan gitu ya. Kalau yang mentor aku sebagai referensi dia IoT karena di sini nggak ada yang IoT ya. Nah ini aku ceritain yang IoT. Dia bikin game menarik teman-teman tahu nggak yang di time zone atau di mall lah ya, yang joget itu dipencet-pencet pakai kaki dance gitu ya. Nah itu dia pakai buat pembelajaran anak berkebutuhan khusus, buat belajar huruf dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti dia motorik kakinya gerak gitu ya. Itu menarik gitu. Itu IoT tapi gitu. Jadi gimana caranya gitu ya agar belajar menyenangkan intinya gitu di IPDP. Oke. Nah, ini kalau teman-teman udah punya ide gimana bikin judul yang bagus gitu ya. Kalau kita lihat judul lomba tuh biasanya template-nya gini, nama dulu, studi fashion, bioverse atau virtual lab electric, terus deskripsi. Deskripsinya ini digitalisasi media pembelajaran virtual, eksplorasi virtual laboratorium listrik gitu ya. Terus teknologi berbasis VR, berbasis aplikasi multiple apa gitu ya, berbasis Scratch. Terus ada lagi tujuannya apa? Ada yang enggak ya. Nah, ini yang harapan ada tujuannya meningkatkan keterampilan gitu ya. Terus targetnya siapa? Peserta didik SMP, SMK Tata Busana gitu ya dan lain sebagainya. Nah, di sini cuma aku yang beda gitu ya. Karena nyoba out of the box gitu ya, iseng aja. Tapi ternyata bisa juga lolos gitu ya. Yang penting berarti ide kita yang bagus gimana. Tapi kalau udah mentok, coba pakai template ini gitu ya. Ini bisa di screenshot gitu ya. Karena ini PKM juga judul-judul gini teman-teman bentuknya. Nama, deskripsi, teknologi, tujuan, target. Dah gitu. Nah, udah bikin judul, udah punya ide gitu ya. Masuk ke proposal. Jadi juri ngelihat judul, oke, dia akan mulai melirik proposal teman-teman gitu. Strukturnya teman-teman bisa lihat di panduan. Teman-teman tinggal searching aja panduan LIDM 2026 gitu ya. Ini yang wajibnya ya. Ini yang wajibnya teman-teman harus bikin cover, terus lembar pengesahan, abstrak gitu ya, abstrak, terus latar belakang gitu ya. Kalau abstrak tuh nanti ringkasan dari aplikasi teman-teman seperti apa ya dari A sampai Z gitu. Terus latar belakang ini teman-teman menulis masalah loh ya, masalah loh. Harus ngangkat dari masalah. Nggak boleh teman-teman ngarang. Jadi di sekolah ada masalah apa gitu, atau di instansi pendidikan A ada masalah apa. Itu kayak gitu ya. Jadi nggak boleh, ah aku ngalamin B gitu.
tapi kamu doang gitu. Jangan kamu doang gitu, tapi harus ada orang lain yang ngerasain yang sama gitu. Itu masalah tuh di situ. Jadi latar belakang teman-teman harus nge-highlight kalau bisa ada survei, ada data, atau teman-teman wawancara sendiri gitu. Terus nanti masuk ke tujuan dan manfaat. Nanti teman-teman tujuannya samakan aja sama uh, apa tujuan si LIDM sekarang ya, goalsnya apa, manfaatnya apa gitu ya. Terus inovasi penggunaan teknologi digital. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman misal tadi pakai Scratch, nah Scratch-nya tuh kan dia dibikin labnya gitu. Jadi nggak nggak pakai Scratch udah ada gitu terus anak-anak pakai Scratch-nya gitu. Enggak, tapi dia dibikinin dulu gamenya, dia tinggal pakai gitu si anak-anak gitu ya. Nah, itu inovasinya gitu. Kalau yang bikin dari nol ya udah jelas itu inovasi. Ya, tinggal cari aja pembedanya. Jangan sampai sama sama yang udah ada gitu. Itu di inovasi nanti dijelasin. Nanti kita coba bedah sedikit lah di proposal kalau ada waktu ya. Terus 20 penjelasan strategi. Nah, di sini masuk ke pembelajaran. Mau nggak mau, walaupun teman-teman anak IT harus cari gitu ya. Nanti strategi pembelajarannya gimana, student center learning atau apa gitu ya. Pendekatannya apa, metodenya apa, evaluasinya apa, kuis kah atau apa gitu. Terus rencana implementasi gitu ya. Teman-teman di sini dijelasin uh, aplikasinya tuh dipakai gimana, berapa jam pelajaran dan sebagainya gitu. Terakhir nanti tinggal bikin video. Teman-teman tinggal bikin video dan rancangan implementasinya kayak gimana gitu. Jadi ini harus nge-show apa yang teman-teman punya tuh harus diliatin gitu ya. Juri bakal paling tertarik sama video gitu. Itu kata jurinya ya. Gitu. Nah, ini ya bicara soal video proposal bagus gitu ya. Juri kan nggak akan mungkin baca semua gitu. Jadi ada kemungkinan loss gitu ya. Juri tuh nggak baca semua. Jadi ide yang teman-teman itu kadang nggak ketangkep gitu ya. Kayak kita kalau baca teks, kadang opini orang tuh kita nggak nangkep gitu. Padahal orang ngejelasin A, tapi kita nangkepnya B gitu. Nah, video itu menyelesaikan uh, miskom gitu. Jadi nanti di video ini teman-teman harus secepat mungkin gitu ya, maksimal 4 menit paling lama gitu. Jadi ya 3 menit ke 4 menit teman-teman videonya gitu. Menggambarkan strategi, pendekatan, metode, evaluasi, terus gimana menyelesaikan pembelajarannya dan sejauh mana yang telah dilakukan gitu ya. Kita boleh tonton mungkin ya. Agak naik. Biologi merupakan mata pelajaran di sekolah. Wait. Stop dulu. Share screen. Session ya. Oke. Oke. Voice isolation. Muncul nggak sih suaranya? Ataupun menghafal materi. Salah satu materi biologi yang dianggap sulit adalah taksonomi dan tata nama ilmiah atau dikenal sebagai binomial nomenklatur. Dalam membantu proses pembelajaran, kami menghadirkan inovasi pembelajaran digital pendidikan yang interaktif berbasis mobile, yaitu Taxonify. Aplikasi mobile Taxonify didesain dengan menerapkan model pembelajaran visual, auditori, kinestetik untuk membantu siswa belajar dengan gaya belajar yang efektif. Selain itu, Taxonify didesain sebagai alat peraga di kelas yang bisa digunakan oleh guru sebagai fasilitator.
Taxonify mendukung pendekatan metode facilitated learning yang menggabungkan pola pembelajaran klasikal di sekolah dengan pembelajaran mandiri di rumah atau self-paced learning. Fitur utama dari aplikasi Taxonify adalah fitur materi, yang di dalamnya terdapat bahan ajar yang terdiri dari pembelajaran visual auditorial berupa bacaan artikel dan video pembelajaran interaktif. Setelah melakukan literasi dengan membaca materi ataupun menonton video, siswa dapat melakukan hafalan dengan adanya fitur flashcard. Kemudian ada juga fitur kuis di mana siswa dapat menguji pemahamannya dengan pendekatan gamifikasi. Agar pembelajaran lebih menyenangkan lagi, siswa dapat merasakan pengalaman belajar langsung atau direct experience. Maka inovasi fitur species hunting dengan teknologi image recognition adalah jawabannya. Fitur ini memungkinkan siswa mengambil gambar menggunakan kamera dan nanti aplikasi akan menampilkan data taksonomi spesies yang diambil dari gambar dan nama ilmiah dari hewan atau tumbuhan yang telah difoto. Guru dapat menjadikan fitur ini sebagai alat peraga di kelas, di mana siswa nantinya dapat mengambil gambar hewan atau tumbuhan di lingkungan sekolahnya. Kemudian, untuk mendukung guru sebagai fasilitator, ada juga fitur evaluasi. Pada fitur ini, guru dapat melakukan monitoring progres belajar siswa, menambahkan bahan ajar, atau membuat kuis sendiri. Untuk menghadapi perubahan-perubahan di masa depan, maka diperlukan adanya rencana jangka panjang. Taxonify akan diimplementasikan setelah selesai finalisasi aplikasi, kemudian akan dilakukan pengujian dan perbaikan. Setelah dinyatakan layak, maka akan dipublikasikan ke Google Play Store beriringan dengan pendaftaran hak cipta. Setelah itu, di tahap selanjutnya kami melakukan kerjasama dengan para pengampu kepentingan atau dinas terkait. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung seluruh kegiatan ini. Oke, gitu ya. Teman-teman dapat nggak highlight-nya apa aja sih yang disampaikan di video gitu ya. Oke, kita matiin dulu voice-nya. Eh, apa aja yang di-highlight di video. Dari awal masuk, kita mulai storytelling gitu ya. Storytelling. What's the problem? Ada masalah apa? Gitu ya. Biologi, bla 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 bla. Gitu ya. Ada kesulitan di materi taksonomi gitu ya. Dan lain sebagainya, pain pointnya disebutin. Terus masuk ya tadi. Nah di sini solusi gitu ya, solusinya apa gitu ya mengatasi pain point tersebut. Di dalam solusi itu eh, ngecakup apa aja gitu ya, pendekatan pembelajaran di aplikasinya gimana gitu ya, metodenya gimana, strategi nanti aplikasi pengajarannya gimana. Terus tadi ada evaluasinya juga gitu ya. Dan di sini di highlight harus 70% teman-teman. Jadi tadi di video aku tuh udah kelihatan persis ya, udah bisa didemoin tuh nge-capture gambar kelinci. Si kelincinya tuh si kelincinya tuh, si kelinci itu tata nama ilmiahnya apa gitu muncul semua. Teman-teman harus keluar itu ya di video. Jadi kelihatan meyakinkan gitu ya. Terus di sini gimmick dikit lah ya. Ada kerjasama itu nggak mungkin gitu ya, walaupun juri udah paham lah nggak mungkin kerjasama sama dinas tuh karena susah gitu ya, tapi ya itu yang penting di highlight evaluasinya dan lain sebagainya itu HKI. Oke, nanti teman-teman bisa bandingkan sama video babak final gitu, itu kelihatan kok. Videonya ada di YouTube, tinggal di searching aja ini channelnya ya, Tim Telio Juara. Oke, nah, itu untuk video. Nah, terakhir gitu ya, ketika teman-teman mau lolos gitu ya, perhatikan penilaian. Perhatikan penilaian, perhatikan penilaian. Oke. Di sini kelihatan yang paling besar itu yang 30% integrasi pembelajaran holistik. Nah, jadi tujuannya apa gitu ya, tujuan teman-teman kesesuaian karakteristik peserta didik. Jadi teman-teman targetnya apa? Anak SMK, anak SMA, gitu ya, itu beda-beda. Terus keselarasan dengan jenis materi, tadi taksonomi gitu ya. Apakah
taksonomi enak gitu ya, pakai HP belajarnya gitu ya. Teman-teman jangan belajar renang gitu ya, tapi bikin aplikasi mobile gitu. Nanti gimana pakainya gitu ya, tenggelam gitu. Terus pemilihan strategi gitu ya. Tadi apakah student center learning, teacher center learning dan lain sebagainya udah banyak yang baru. Teman-teman bisa sekarang udah ada AI sih, jadi tinggal nanya. Kalau dulu nggak tak susah ya, sekarang udah gampang lah. Tinggal tanya strategi pembelajaran ada apa aja sih gitu ya. Terus sekarang ada istilah deep learning tuh ya, melibatkan pikir, hati, rasa, dan raga. Nah ini nanti teman-teman carilah deep learning itu apa gitu. Ini baru berarti, karena dulu nggak ada embel-embel ini. Terus yang besar lagi apa? Yang 20 pertama, inovasi teknologi digitalnya ya, masih gede di sini. Jadi kalau teman-teman bisa bikin kebaruan, artinya bikin dari nol gitu ya. Bahkan bisa dipakai di orang yang nggak ada internet mungkin. Terus prototipe awal, tadi kayak aku udah bisa dipakai nge-scan hewan dan lain sebagainya. Itu dapat poin gede juga. Nah, sekarang ada yang ini nih, ada istilah dampak gitu, dampak literasi digital, potensi replikasi dan adopsi keterukuran dampak. Nah, tadi yang di akhir tuh di video ada gimmick-gimmick kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan ini. Itu uh, mengukur sejauh mana aplikasi teman-teman bisa diadopsi gitu, sejauh seluas mungkin. Jadi bukan hanya ini ya apa omon-omon gitu, tapi emang bisa ada potensinya gitu. Jadi waktu aplikasi aku disebut bisa dihakikan, terus sampai publikasi Play Store itu beneran aplikasi kita waktu itu masuk Play Store ya. Jadi benar-benar dipublish waktu itu. Cuma ya nggak ada yang development lagi, jadi eh, di delisting ya sama Play Store karena nggak ada update gitu. Karena timnya udah sibuk TA masing-masing gitu. Terus ini latar belakang 15% ya sama rencana implementasi. Nah, ini keterlibatan pendidikan yang tadi gimmick-gimmick sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Nah, ini wawancara studi literatur, teman-teman harus bagus juga tetap ya yang analisis latar belakang ini. Kenapa? Ya karena yang itu yang dibaca pertama gitu ya di bab satu. Jadi walaupun teman-teman ini cuma 15%, jangan disepelein gitu ya. Karena itu yang dibaca pertama pasti. Gitu. Masih ada 7 menit lagi kita lihat ke proposal ya. Gimana supaya kita bisa eh, membuat proposal yang sesuai dengan kriteria gitu. Oke, kita cek sedikit. Ini nggak bisa dicontoh buat teman-teman sekarang berarti ya, karena ada sedikit yang dirubah. Tapi kalau abstrak ini nggak penting, kita langsung latar belakang aja nih. Di sini gitu ya, langsung kalau teman-teman nulis abstrak pasti cerita dulu ekspektasi realita. Jadi ekspektasinya kayak gimana, realitanya kayak gimana. Di sini realita dulu ya. Ekspektasinya kita harus paham teori, istilah Latin dan lain sebagainya. Tapi realitanya susah gitu ya. Teori istilah Latin itu susah dihafal gitu ya. Datanya apa? Ini 27% guru, bla bla bla. Gurunya nggak bisa juga, jadi siswanya nggak paham, gurunya susah juga ngajarin ke siswanya. Terus dijelasin ini apa yang udah ada sebelumnya, model pembelajaran yang udah ada sebelumnya, yang klasikal kita nyebutnya ya. Jadi klasikal itu metode lama teman-teman, kayak ceramah, ngajar, eh, pokoknya guru ngomong itu istilahnya klasikal. Nah ini dan lain sebagainya. Terus di sini dijelasin itu udah nggak relevan gitu ya. Kurikulum sekarang udah nggak berpatokan ke guru gitu. Guru cuma jadi fasilitator. Ini yang kita sebut self-paced learning. Ini jadi solusi kita gitu ya. Solusi kita teknologinya apa dan lain sebagainya.
Dah gitu ya. Itu latar belakang. Jadi nanti ke masalah sampai nanti ke solusi, ke dampaknya apa. Nah, ini dampaknya sehingga pembelajaran interaktif dan efektif lebih tercapai gitu ya. Ini nanti masuk ke tujuan. Tujuannya apa? Menarik minat literasi. Sesuai kan tadi temanya harus ada literasi-literasinya gitu ya. Eh, Pemahaman siswa, alat peraga guru, meningkatkan kompetensi guru. Nah, itu teman-teman yang penting. Gurunya harus dibawa juga ya. Jadi bukan cuma asal paham siswanya. Terus manfaat ya, ini manfaat dari tujuan ini apa? Kalau literasi meningkat berarti eh, kualitas literasinya meningkat gitu ya. Kalau siswa paham konsep-konsepnya gitu ya, berarti nanti siswa senang gitu belajar, enjoy. Terus ada alat peraga, nanti guru terbantu gitu ya. Jadi manfaat tuh harus ini ya, sesuai tujuan. Tujuannya apa? Hasilnya tuh dimasukin ke manfaat. Meningkatkan kompetensi guru. Nanti uh, guru meningkat gitu ya. Kalau di sekolah ada apa IKU ya, capaian guru gitu. Nah, itu tercapai dan lain sebagainya. Terus di bab selanjutnya ada inovasi penggunaan teknologi digital. Ini ceritain aja aplikasi pembelajaran yang teman-teman bikin gimana gitu ya, atau alat yang teman-teman bikin gimana. Ini kita jelasin di AI-nya fiturnya apa aja gitu ya. Highlight fitur utamanya gitu ya. Ini gitu ya, bisa nge-scan si Meng gitu, si Meng di-scan nanti tampil kingdom, film dan lain sebagainya. Kita namainnya spesies hunting gitu ya. Itu kita highlight ya, spesies hunting tuh kita bener-bener bawa, bahkan sampai sampai final kita presentasi itu cuma ngepresentasiin satu fitur itu, yang lain tuh bodo amat gitu. Karena apa? Ini yang unique value-nya. Teman-teman harus bawa satu unique value. Ketika lomba pasti bawa satu unique value. Itu yang bikin teman-teman menang gitu ya. Nah, ini alurnya sebenarnya nggak, ini siswa gimana gitu ya, cara pakainya guru gimana. Nah, ini yang penting nih. Teman-teman bisa catat gitu ya, strategi, pendekatan, metode, dan lain-lainnya. Di strateginya kita disebut, kita mengubah gitu ya, dari yang satu arah atau klasikal, jadi guru ngomong, kita ubah gitu ya. Jadi siswa atau secara langsung ini disebutnya student center learning gitu ya, dan lain sebagainya. Ini solusinya apa? Nah, ini ada pendekatan pembelajaran. Kita mention seiring perubahan kurikulum ke 2013 ke kurikulum Merdeka gitu ya. Belajar nggak cuma dari guru, tapi eh, apa, guru belajar, siswa belajar mandiri gitu ya, pakai HP dan lain sebagainya. Terus kegiatannya apa yang bisa dilakukan? Nanti siswa bisa literasi, selalu literasi itu di ini ya dimasukin karena ada di temanya. Nanti teman-teman bisa variatif lagi karena di temanya udah di mention tuh ada literasi dan lain sebagainya. Ada praktikum interaktif gitu ya, latihan soal. Terus self-paced learning gitu strateginya. Terus metode pembelajarannya apa? Nah, ini kita mention yang kita tawarkan nih yang baru, facilitated learning, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Nanti di kelas tuh kayak gimana, guru tuh gimana gitu ya. Nanti siswa pakai aplikasi kita, guru ngasih arahan, terus ngasih modul belajar dan lain sebagainya gitu ya. Runtut. Terus evaluasinya kayak gimana dinilainya. Terus nanti implementasi lah. Implementasi ini nanti dipakainya kayak gimana di sekolah atau di kelas dan lain sebagainya. Ini yang tadi ya, yang 15%. Terus tautan video gagasan. Nanti teman-teman bisa cek lah ya, buat videonya di YouTube. Tinggal di YouTube. Hmm, lagi ya, muncul nggak? Kayaknya juara. Ada ya. Ini udah di show semua videonya gitu ya, karena udah mau lulus jadi bodo amat. Ini ya, ini yang final.
Ini yang proposal, nanti teman-teman cek aja. Kalau yang final nanti teman-teman udah di sekolah ya. Ini kita kasih testimoni di awal. Jadi si juri itu biasanya ngelihat testimoni dulu gitu. Jadi kita di highlight di awal. Gitu. Nanti teman-teman bisa jadikan reference ketika lomba. Gitu, udah habis ya waktunya panitia? 45 kan? Mas Nopal gimana? Atau masih ada? Oke, kebetulan banget nih waktunya udah habis nih Mas Ulul. Oke. Iya. Thank you banget, keren banget. Pokoknya materi udah disampaikan, menurutku daging banget sih. Emang kalau dari juara langsung tuh emang, wah gila. Ini Hmm. bener-bener ngebantu banget sih. Apalagi teman-teman yang pada malam ini pengen LIDM nih. Aku yakin dan aku harap yang hadir malam ini pasti bakal jadi salah satu nih nanti juara ataupun finalis LIDM tahun ini. Oke, Har- nggak usah berlama-lama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja on mic atau di kolom komentar kalau ada yang malu-malu. Oke, kalau belum ada, mungkin dari aku dulu, teman-teman yang lain menyusul. Moderatornya lebih kepo nih. Mau mau LDM juga nih Mas Nopal. Doain aja Mas Haulul. Bisa lah juara-juara. Oke, mungkin kalau dari aku pengen bertanya kira-kira buat ide yang bakal kita develop ini, itu tuh memang wajib diimplementasiin atau adanya kontribusi langsung ke sekolah, misalnya harus ke SD atau SMP atau SMA. Semisal yang aku lihat tadi kan ada salah satu subtema yang ada di tahun ini itu adanya literasi keuangan. Hmm. Nah, apakah memang kita harus terapin di sekolah kah atau secara umum saja kah? Atau ada sekolah spesifik yang harus kita datengin dan implementasi secara langsung? Mungkin aku Oh, ingin bertanya seperti itu sih, Mas. oke. Kalau dari pengalaman aku ya, eh, kalau teman-teman targetnya pembelajaran gitu ya. Jadi kan tadi ada aku di slide jelasin ada menggunakan ide pelajaran. Jadi pilih spesifik materi. Itu diambil dari kurikulum biasanya dari pelajaran sekolah gitu. Nah, nanti tadi Mas Nopal mau ambil ekonomi. Nah, itu ambil aja dari kurikulum, misal dari SD atau SMP ada materi apa tentang keuangan. Nah, itu berarti nanti diimplementasikannya ke sekolah lagi. Beda kalau case-nya kayak eh, tadi anak kebutuhan khusus. Itu kan ada yang sekolahnya informal, ada yang formal gitu ya. Nah, itu baru bisa ditarget ke yang non sekolah gitu ya. Tapi bisa juga kayak ke SLB gitu ya, yang formal. Jadi sebenarnya tergantung nanti ide Mas Naufal tuh dibawa dari mana gitu. Biasanya sih dari sekolah. Kenapa? Karena udah ada si kurikulumnya gitu. Tadi taksonomi itu kan di sekolah udah ada ya. Tinggal ngerubah dikit supaya ada improvisasi gitu. Itu Mas Nopal. Jadi tergantung akar masalahnya tuh diangkat dari mana. Oke, menurut aku udah menjawab banget sih Mas Aulul buat dari pertanyaanku. Mungkin dari yang lain udah ada kah atau masih malu-malu nih buat nanya nih? Kayaknya sih masih pada bingung sih karena Kayaknya IPD. masih pada bingung ya. eh Mungkin aku bertanya lagi deh sebagai perwakilan teman-teman nih, kayaknya. Kayaknya masih pada malu-malu nih. Nggak apa-apa. eh Kalau setauku ya Mas, setauku mungkin dari tahun kemarin itu kayak arahnya LIDM ini kayak mulai bergeser. Itu kenapa? Karena mungkin kan memang tujuan dari LIDM itu untuk
eh memberi inovasi baru di bidang pendidikan kayak gitu ya. Hmm. Nah, tapi salah satu juara dari tahun kemarin tuh aku lihat tuh kayak eh inovasi yang dia bikin itu ada sangkut pautnya sama kesehatan yang dimana dia tuh ngebantuin si anak-anak disleksia. Setahu kemarin ada salah satu juaranya itu. Nah, buat kita bisa masuk nih, ya kan, minimal banget di final aja nih, ya kan. Mungkin eh, itu ide yang harus kita develop nih. Apa nggak apa-apa nih, agak agak melompat gitu. Tapi masih ada sangkut pautnya kayak gitu, biar unik gitu. Gimana ide kita ini biar unik, tapi nggak fatal kayak gitu loh. Itu masuknya IPDP atau ITDP yang juara itu? eh Aduh, aku rada lupa sih mas kemarin. Seingat aku IPDP deh. Dia Ya, kayak bikin eh Duolingo gitu, tapi buat anak disleksia. oke. Jadi sebenarnya eh, tergantung highlightnya di mana. Jadi triknya tuh kalau LIDM tuh ini apa teman-teman apakah nanti nge-highlight teknologinya atau pembelajarannya kan gitu. Eh, Tadi kan dibahas ini idenya out of the box nih, disleksia gitu ya. Eh, Berarti dia nggak ngambil dari sekolah itunya apa eh case-nya gitu ya. Jadi dia ngambil dari disleksia. Berarti dia bikin kurikulum sendiri gitu. Nanti belajarnya gimana dan lain sebagainya. Tapi pasti ada itunya apa lembaganya apa coba ditonton atau tahu apa kemarin si itunya dia ngetesnya ke siapa gitu. Untuk detail aku belum belum terlalu terjun sih mas, tapi setahu aku dia ngebawa disleksia lah kayak gitu. Heeh. Nah di ini aja direplikasi aja kalau kalau emang mau mau nyoba out of the box gitu. Ah, ah, Replikasi aja dia ngelakuin apanya gitu. Karena jujur ya eh, juri itu pasti nyari yang inovatif gitu dan subjektif ya. Jadi nggak bisa kita prediksi juri itu mau ngenilai yang kayak gimana gitu. Karena aku pernah lomba gitu ya. Ide aku sama gitu ya, sama. Sama kayak ini di PKM ya kemarin Novel, Novel kan setim ya, setim kan PKM. Itu ide kita tuh sama persis sama anak UPI tapi yang lolos UPI. Aduh ngecewa. Mana temen aku lagi kenal coba. Kok idenya sama? Nah jadi gitu ya kita nggak bisa menilai juga sih sebenarnya subjektivitas juri ya tapi kalau mau apa out of the box ya silakan gitu sebenarnya juri juga pasti akan ngelihat wah ini fresh gitu menarik tapi ya tadi kalau IPDP kamu harus ada dampak pendidikannya gitu misalnya tadi mau literasi keuangan ke ibu-ibu juga bisa ke warga masyarakat desa atau ke orang desa gitu diangkat gitu. Tapi teman-teman bikin kurikulumnya sendiri, misal seminggu sekali ada eh, pembinaan di desa gitu dan lain sebagainya. Itu make sense sih menurut aku, cuma beresiko kalau Nopal bisa ambil resiko itu kayaknya menarik sih gitu. Itu sih. Heeh. Oke, thank you banget mas Kaulul. Aku juga baru tahu sih kalau ide kita itu yang ada di pakaian kopi juga kemarin. Mungkin bukan 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 kesempatan kita mungkin kayak gitu ya. Ada yang seperti kita. Jadi kita dapat reviewer yang zong. Gitu. Namanya lomba harus ikhlas. Ya. Oke, teman-teman ada ada yang sudah pengen tanya nih, ada yang udah nunggu nih dari tadi. Mungkin dari Kak Andrian Faturrahman ada yang ditanyakan, atau dari Kak Hasna nih, Kak Hasna Rofifa. Kayaknya malu-malu nih, pengen nanya sesuatu. Kak, aku mau nanya nih. Oke, boleh. Sebenarnya bukan nanya ya, aku pengen minta ceritanya aja sih, Kak. Ada nggak sih momen yang paling chaosnya? Terus gimana saat itu cara kakak sama tim itu nanganin hal itu?
Aku keos ya. Oke, 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 oke. Ah, langsung dijawab ini. Aduh, sebenarnya cerita cerita kios-kios ini menarik gitu ya. Nah, jadi teman-teman pasti ketika satu tim sama orang lain nggak akan dapet ekspektasi yang sesuai harapan kita gitu ya. Eh, mau nggak mau nanti tuh teman-teman harus belajar kompromi gitu. Jadi aku selalu lomba tuh jadi ketua gitu ya. Sampai udah paham bener lah gitu ya kelakuan anak anggota aku tuh gitu. eh Kebanyakan masalahnya tuh pasti ketika banyak tugas, gitu ya, banyak tugas. Ketika teman-teman jadi ketua, gitu ya, jadi ketua, teman-teman akan dihadapkan seperti ini, gitu. Eh, yang lain sibuk, gitu ya, dengan alasan masing-masing. Udah dikasih tugas, tapi delay, gitu ya. Sedangkan deadline terlalu jalan, gitu. Itu kan di luar ekspektasi aku ya. Aku ekspektasinya pingin beres sekarang, gitu, sehingga nanti ini bisa ini, gitu, dan lain sebagainya. Itu kan aku kecewa ya ke mereka gitu. Jadi aku lampiasin gitu ya. Kalau awal-awal tuh aku selalu marahin gitu ya, marahin mereka gitu. Dan emang itu selalu aku lakuin kalau ke eh, tim baru yang seanggota gitu ya. Tapi ketika udah sering tuh aku udah membiasakan buat kompromi gitu. Akhirnya gitu ya, ini ceritanya satu aja gitu ya karena banyak. Yang satu ini udah final gitu ya. Kalau udah final udah krisis lah mereka. Ya kita udah ada di posisi paling menentukan apakah kita juara atau enggak. Gimana dong ketua deg-degan gitu ya. Jadi di hari final tuh udah di hotel gitu ya, di hotel Hamin satu presentasi. Aku suruh si A tolong selesaikan ini gitu. Kita besok masuk presentasi gimana? Ini belum bisa di aplikasi itu belum siap demo, sedangkan kita style latihan presentasi itu demo aplikasinya langsung ke depan juri rencananya gitu. Aplikasinya masih bermasalah gitu. Yang satu lagi teman aku ya dia nggak tahu lah ya nggak punya inisiatif. Ada gitu ya orang yang kayak gitu nggak punya inisiatif, disuruh leha-leha gitu ya. Akhirnya apa? Jadi mereka tidur tuh aku kerja dalam senyap gitu. Jadi aku kompromi, ya udah deh aku kerjain sendiri itu semalaman, aplikasi jadi akhirnya di besokan harinya. Aku nggak terlalu ego gitu ya. Jadi aku nurunin ego, aku nurunin apa? Yang penting nanti dia presentasi lancar gitu, sampai skripnya dikurangin, dikasih yang banyak ke teman aku yang satu lagi. Lu yang banyak ya sama lu yang demo gitu. Nanti aku bagian pembuka sampai ke sini gitu. Ah, pas presentasi ya deg-degan banget gitu ya. Tapi karena aku nurunin ego, jadi aku yang oke aku nambah kerjaan gitu ya, kurang tidur dan lain sebagainya. Tapi aku meminimalisir kesalahan dari dia gitu. Bahkan dia tuh waktu awal kan aku suruh ini ya pembukaan biar gampang gitu. Perkenalkan gitu ya, bla 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 bla. Dia kepleset dikit gitu. Ah, tapi untung cuma di bagian itu gitu. Jadi nggak meluas. Coba kalau aku ego gitu, kamu tetap ini gitu. Aku nggak mau gitu. Bayangin. Mungkin aku nggak jadi juara waktu itu gitu. Jadi ketika teman-teman ada di situasi yang chaos di dalam tim, coba kompromi, coba kompromi. Dan apa ya, ketika juara dia senang juga kok gitu. Jadi kita nggak bisa apa ya berharap ke orang ke manusia itu benar-benar nggak bisa berharap gitu. Jadi uh, mau nggak mau kompromi dah gitu. Coba uh, itu pentingnya pilih leader yang bagus ya. Teman-teman pilih leader yang bagus yang bisa benar-benar ngarahin orang-orangnya gitu ya. eh, Bisa kompromi, memaklumi eh, anggotanya gitu sih. Itu kecuali teman-teman nanti ketemu ah orang-orang yang benar-benar ambis gitu ya. Satu tim ambis semua. Ya udah, selamat gitu teman-teman. Ah,
jangan sampai hilang lah teman gitu kalau nemu. Itu sih cerita kiosnya. Tapi banyak sebenarnya yang kalau di share satu-satu menarik gitu. Tapi alangkah baiknya ditanyakan di luar forum inilah ya, karena boleh sih nanti kalau mau cerita-cerita yang lain gitu. Tapi itu dari aku, semoga bisa memberikan gambaran kalau lomba itu nggak 100% menyenangkan. Menyenangkannya kalau udah juara gitu. Bener nggak Mas Nova? Udah juara mah udah final kan, oh seneng banget gitu. Jalan-jalan gitu. Tapi berhadapan dengan timnya gitu. Itu aja ceritanya panjang. Oke, relate banget sih kayaknya cerita dari Mas Paulul ini. Oh, Mungkin relate. beberapanya ada yang relate, beberapanya memang jadi pelajaran lah buat kita pokoknya. Nanti kalau misalnya udah eh, ngetim gitu ya sama misalnya ada tim baru apa segala macam. Oke, mungkin pertanyaan Kak Katia tadi sebagai penutup dari Q&A pada malam hari ini. Gak berasa juga nih kita udah nyampe di penghujung acara. Sebelum acara kita berakhir, minimal kita ada dokumentasi dulu nggak sih? Jadi aku minta teman-teman semuanya buat on cam, yang bisa on cam mohon dinyalain kameranya guys. Yang lagi ngantuk, yang lagi makan pun nggak apa-apa. Pokoknya kita asik-asikin aja deh malam ini pokoknya. Oke, udah siap semua? Kasih tanda jempol dong, kasih tanda jempol dong. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, gaya pertama, aku minta pertama-tama teman-teman buat gaya prodigi dulu, yang dimana tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Untuk operator mohon didokumentasikan dengan aku bilang, oke udah aman? Oke, dengan aku bilang satu, dua, tiga, sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, buat gaya kedua boleh boleh gaya bebas apa aja. Oke, dalam hitungan satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Apa itu? Oke, yang ketiga mungkin dari gaya dari data science mungkin dari Mas Zafran boleh untuk memperagakan. Oke, buat gaya data science kayak gini ya. Jadi yang kiri di depan, yang kanan kayak gitu. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman yang udah join di divisi IPDP pembinaan pada malam hari ini. Aku minta teman-teman buat boleh kembali ke main room ya. Oke, sorry, sorry, ada sedikit miss. Thank you banget teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih untuk pembinaan malam hari ini dan Mas Haulul juga aku udah minta terima kasih banyak buat jadi speaker. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Thank you semua. Sukses. Leave me.